bisnisnya Mas Tommy atau bisnisnya keluarga Cendana. Tapi yang bikin cukup kaget beberapa tahun lalu itu soal tax amnesty waktu itu. Ya. Sangat sosok hadirnya Mas Tommy tiba-tiba mengikuti itu, tiba-tiba langsung bertambah tebusannya pemerintah menjadi 600 miliar. Kemudian itu 2%-nya loh Mas Tommy. Artinya kekayaan Mas Tommy mencapai 30 triliun, betul tuh Mas? Saya kira itu kan isunya aja. Ya. Yang benarnya lebih. Nah. Isunya 30 ya. Mas Tommy, soal kalau bisnis, Mas Tommy juga sempat mobil Lamborghini. Bagi mobil sport. Gimana Mas Tommy? Untuk bisnis sekarang saat ini di Indonesia, kan kalau kita lihat mobil terkeluaran terbaru, mobil harga berapapun di Indonesia dibeli. Kan potensi pasarnya besar. Nah, Mas Tommy akan masih geluti bisnis itu? Saya kira sudah lama saya menjual Lamborghini ini. Dan ya karena dulu dikaitkan dengan Mopnas Timor. Jadi untuk menyerap atau mengambil teknologi otomotif yang tercepat adalah kita memang harus membeli industri yang sudah mapan, yang sudah terkenal. Itu cara kita men-shortcut daripada alih teknologi itu. Dan produk itu ya cukup berhasil, tapi ya karena tidak dilanjutkan daripada Timornya ya maka kami lepas Lamborghini juga. Nah, ke depan Mas Tommy tidak ada fokus bisnis di dunia otomotif lagi atau seperti apa? Kan merupakan otomotif kan hobi. Tergantung daripada suksesnya Partai Berkarya. Gitu. Kalau Partai Berkarya berkuasa sukses ya bagi kita bisa canangkan. Kita bisa kembangkan bersama. Karena itu harus dipikirkan bersama. Sebagai anak bangsa ini harus punya kepedulian yang sama. Karena buat apa juga kita bikin industri, tapi juga rakyat tidak mau membeli atau tidak mendukung daripada proyek itu, ya, akan sulit. Mas Tommy ini banyak yang mengatakan begini Mas Tommy ini adalah tutusannya Pak Harto, putra Pak Harto yang paling mirip dari karakternya, dari wajahnya. Mas Tommy merasa itu tidak sih Mas Tommy? Saya kira tidak sepenuhnya. Kalau mirip ya namanya anaknya ya mirip, tapi paling mirip katanya Mas, paling mendekat dari senyumnya. Itu kan menurut masyarakat. Iya. Kalau Mas Tommy sendiri? Ya, tentunya pasti karena individu yang berbeda pasti berbeda. Pasti berbeda ya. Nah Mas Tommy, ada yang juga bertanya-tanya, termasuk saya. Kan ada kakak Mas Tommy, ada Mas Bambang, kemudian ada Mas Sigit. Tapi kemudian yang akhirnya menjalankan atau mendirikan terjun ke politik itu Mas Tommy. Ya mungkin karena mereka sudah tua, karena jarak umurnya cukup jauh kami. Jadi mereka sudah di atas 60 semuanya. Jadi lebih memikirkan untuk hidup yang lebih sosial dan religi. Ya. Biasanya lebih mendekatkan diri. Gitu. Oh gitu Mas, kita bicara soal peternakan tapos itu masih Mas. Mana? Dikelola oleh keluarga? Ya, masih kan itu kebetulan yang. Karena saya ingat dulu Mas, setiap hari hampirlah tiap hari dulu Pak Harto di tapos itu tiap weekend lah atau dengan sapi-sapinya gitu. Nah ini masih sapi perah di sana. Sapi perah ya. Kalau untuk sapi potongnya untuk Idul Adha saja. Jadi bukan untuk dikomersilkan. Oh, tidak komersial ya, untuk Idul Adha ya. Tapi juga kalau ada masyarakat peternak yang ingin belajar ke sana, kami juga membuka diri untuk bagaimana pengemukan maupun memberikan pakan yang tepat untuk sapi-sapi itu. Ada Taman Mini Indonesia Indah, ada Taman Buah Mekarsari, itu mana Mas? Itu juga Mekarsari juga lebih sekarang dikombin dengan rekreasi. Jadi ke sana tuh bukan hanya melihat tanaman buah, tapi juga rekreasi secara umumnya seperti tempat rekreasi yang lain. Dan di sana juga buahnya bisa dijual langsung dari pohonnya. Jadi kelebihannya di situ sih, masyarakat bukan membelinya dengan cara memetik terus menimbang dan membayar. Oke. Mas, kalau itu masih disentuh nggak sih Mas? Maksudnya ada permajaan atau sudah ya begitu saja gitu? Ada. Setahu saya ada permajaan. Ada ya. Saya sendiri udah lama nggak sana, tapi dari laporan yang ada penambahan wahana dan sebagainya tempat rekreasi itu. Dulu kalau dan bahkan ada kebun binatang mininya di sana. Oh, ada mini zoo, kebun binatang mini. Oh. Dulu Pak Harto juga identik dengan dari desa ke desa. Mas Tommy meneruskan itu? Saya kira itu yang harus sangat diharapkan oleh masyarakat
kebanyakan terutama para petani. Karena di Jawa ini sekarang yang namanya petani itu sudah mungkin tinggal 30%. Karena 70% petani itu sudah buruh tani sekarang. Kenapa? Karena lahannya sudah banyak yang dijual. Nah ini kan sangat memprihatinkan sekali. Padahal itu mereka jual itu karena kurangan dana untuk biaya hidupnya segala macam, kegagalan panen. Nah akhirnya mereka jual ke pihak yang bukan petani. Nah ini yang harusnya ke depan kita harus punya kebijakan yang pro pada petani untuk yang namanya revitalisasi pertanian. Sekarang ini produksi tani kita hanya 5 ton per hektar per panen. Itu untuk meningkatkan ke 8 ton itu bukan hal yang sulit. Tapi kenapa nggak dijalankan? Karena pertama adalah tidak ada penyuluh lagi.